Para ulama ahli hikmah mengatakan untuk mempermudah, mempercepat bagaimana keimanan kita itu kepada Ar-Rahman cepat berbuah seperti tadi. Alangkah baiknya setiap habis sembahyang 5 waktu membaca ini. Nah, maka dengan berkah bacaan itu setiap sembahyang 5 waktu, habis sembahyang baca 100, maka kita akan diberi Allah akhlak di mana kita bisa melihat orang yang maksiat itu dengan pandangan kasih sayang, dan kita bisa mengajak mereka ke jalan Allah dengan jalan yang lemah lembut, dan kita akan diberi Allah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca ini 100 kali sesudah sembahyang 5 waktu, itu yang dikatakan oleh sebagian ulama ahli hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu birrahman wa khalaqal khalqa birrahmati wal ihsan wa tanazzaha 'anil zamani wal makan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul insi wal jan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sahibil Qur'an sayyidina wa maulana Muhammadin manba'il ilmi wal irfan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para ulama, para asatidz, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya kita pada malam ini kembali dapat berkumpul, dapat bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-ismu tsani min asma'illahil husna ar-Rahman. Nama yang kedua dari asma'il husna adalah ar-Rahman. Ar-Rahman seringkali kita maknai dengan Maha Pengasih. Nah, itu makna yang secara ringkas. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Huwallazi an'ama bi jala'ilin ni'amil ladzi la yatasawwaru suduru jinsiha minal ibad. Ar-Rahman itu adalah yang mengasihkan nikmat-nikmat yang besar yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh hamba-hambanya. Itu arti Ar-Rahman, yang mengasihkan nikmat-nikmat yang besar yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, itu Ar-Rahman. Nikmat-nikmat yang besar itu contohnya seperti dia mengasihkan roh kepada kita. Nah, ini tidak akan bisa dilakukan oleh seorang hamba juga pun. Dia mengasihkan akal kepada kita. Dia mengasihkan iman kepada kita.
dan lain sebagainya, segala macam nikmat yang dikasihkan kepada kita yang mana tidak bisa dilakukan oleh hamba-hambanya, itulah Ar-Rahman. Oleh karena itu tidak dibolehkan seorang makhluk jiwa pun diberi nama dengan Ar-Rahman ini. Tidak dibolehkan. Itu mutlak hanya nama Tuhan, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Ar-Rahman itu adalah yang meliputi kebaikannya untuk orang beriman, untuk orang-orang kafir, untuk makhluk seluruhnya. Orang kafir itu bisa hidup, bisa senang karena Allah punya nama Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman tadi adalah yang meliputi kebaikannya, baik terhadap orang yang beriman, orang-orang kafir, maupun makhluk yang lain. Oleh karena itu biasa di dalam doa disebut Ya Rahmanad Dunya wal Akhirah, wahai Rahman yang pengasih baik di dunia maupun akhirat. Rahmanad Dunya wal Akhirah. Di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, kitab yang sangat terkenal, disebutkan wakila inna majusiyan istadhafa Ibrahim al-Khalil alaihi salam faqala lahu in aslamta adaftuk, faqala al-majusi idza aslamtu fa ayyu minnah takunu laka alayya, famarra al-majusi fa awha Allah ila Ibrahim ya Ibrahim lam tut'imhu illa bitaghyirihi dinah nahnu mundu 70 sanah nut'imuhu ala kufrih falau adaftahu laylatan maza alaik. Amarra Ibrahim alaihi salam khalfal majusi wa adafahu faqala lahu al majusi ayu syai'in kana sabab alladhi badalak fadzakara lahu dhalik faqala al majusi ahakadha yu'amiluni thumma qala a'rid alayya al islam fa aslam. Ada seorang majusi sudah tua, berumur 70 tahun, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam minta makan. Mungkin kelaparan si majusi ini, penyembah api, datang kepada Nabi Ibrahim minta makan. Ujar Nabi Ibrahim, wahai majusi, in aslam ta'adaftuk, jika engkau masuk Islam aku beri makan. Jika engkau masuk Islam aku beri makan. Ujar majusi, aku tidak akan merubah agamaku karena hanya makan. Aku tidak merubah agama kalau hanya urusan makan. Ujar si penyembah api tadi. Maka dia pun meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan lapar. Allah berwahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hai Ibrahim, apakah engkau tidak beri makan dia kecuali dengan berislam? Kenapa kamu kadang beri makan inya? Disuruh masuk Islam dulu. Aku, ujar Tuhan, lebih dari 70 tahun berbuat baik kepadanya dalam kekafirannya itu. Aku, ujar Tuhan, selama 70 tahun memberikan dia kehidupan, memberikan dia kenikmatan, lebih 70 tahun padahal dia kafir kepadaku.
andai kata engkau beri makan dia, tidak jadi persoalan bagi engkau, wahai Ibrahim. Nah, Ibrahim pun berlari mencari si Majusi tadi. Cari-cari Majusi tadi, bertamu lawan Majusi tadi. Wahai Majusi, kemari. Sekarang aku beri makan. Makan Majusi. Ujar Majusi, hai Ibrahim, kenapa ada perubahan seperti ini? Begitu cepat ada perubahan. Tadinya engkau tidak memberi makan kepadaku kalau belum Islam, sekarang langsung diberi makan. Ujar Nabi Ibrahim, Allah berwahyu kepadaku bahwa engkau ini sudah lebih 70 tahun kafir, tetap Allah berbuat baik kepada engkau. Sekarang aku disuruh untuk memberi makan kepada engkau ini. Ujar si Majusi, apakah demikian Allah itu kepadaku? Maka ajarkan kepadaku Islam dan aku masuk Islam. Nah, ini adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman tidak peduli orang kafir, tidak peduli orang zalim, tidak peduli orang yang menentang Allah, semua diberikan kebaikan oleh Allah. Nah, ini namanya Ar-Rahman. Jadi orang kesusahan, orang kesengsaraan, kada perlu menunggu macam agama apa, kada perlu. Yang penting beri makan. Nah, itu Ar-Rahman. Nah, ini disebut di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Bagaimana Ar-Rahman itu. Jadi orang yang Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu demikianlah kebaikannya. Artinya pengasih, tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih. Para muhibbin rahimakumullah. Ar-Rahman, Allah yang bernama Ar-Rahman mengasihkan nikmat-nikmat yang besar yang mana tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba juga pun. Disebutkan dalam kitab Mafatihul Ghaib yang dikarang oleh Al-Imam Al-Fakhrur Razi. Hukiya an Ibrahim bin Adham annahu qala kuntu dhaifan li ba'dil qaum faqaddama al-ma'idah fanazala ghurabun wa salaba raghifa fattaba'tuhu ta'ajjuba fanazala fi ba'dit talal wa idza huwa birajulin muqayyad masdudil yadain fa'alqal ghurab dzalikar raghib ala wajhi. Ibrahim bin Adham, salah seorang yang dikenal waliullah dari Persia yang wafat tahun 162 Hijriah. Beliau berkisah, aku bertamu ke suatu kampung. Dihidangkan kepadaku beberapa potong roti. Tiba-tiba datang burung gagak menyambar roti, satu potong dari roti itu. Habis sambarnya terbang lagi burung gagak. Ujar Ibrahim bin Adham, aku merasa takjub. Ada apa burung gagak? Aku ikuti burung gagak itu. Sekalinya burung gagak itu turun di suatu semak-semak. Turun di sana. Aku datangi ke sana. Sekalinya di sana ada manusia yang terpasung, yang terikat kedua tangannya. Burung gagak itu yang memberi makan kepada manusia itu. Nah, yang demikian ini adalah diatur, dirancang oleh Tuhan yang namanya Ar-Rahman. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia di tengah hutan? Seorang pun tidak ada yang tahu.
Tapi Allah memberikan ilham kepada burung gagak, ambil itu roti, antar ke laki-laki yang dipasung itu, beri makan dia. Nah, ini Ar-Rahman, kasihnya Allah kepada manusia itu dengan cara yang demikian, yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia seperti yang demikian itu. Misalnya kita nyuruh burung ambil itu, kita beri makannya ke sana, ada yang bisa, ada bisa. Itu hanya Ar-Rahman. Nah, kemudian disambung oleh Imam Fakhrul Razi dalam bab Ar-Rahman itu, apa yang dikisahkan oleh Zunnun Al-Misri, salah seorang yang dikenal waliullah di Mesir, yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Ujar Zunnun Al-Misri, aku berjalan ke Sungai Nil. Begitu aku sampai di Sungai Nil, ada kala yang besar berjalan cepat. Kala. Aku iringi. Kemana kala itu berjalan cepat? Sekalinya si kala ini berjalan cepat menuju bibir Sungai Nil. Di sana ada seekor kuduk. Seekor kuduk. Lalu si kala itu naik ke belakang kuduk. Kuduk berjalan di sungai. Aku ambil jukung, kapal kecil. Aku iringi. Kemana kuduk tadi membawa kala? Terus diiringi. Sampai ke seberang. Si kala tadi turun dari belakang kuduk, berjalan cepat. Aku iringi, kemana kala itu berjalannya? Ternyata sampai ke sebuah pohon besar. Di sana ada manusia, seorang laki-laki yang sedang tidur. Dan di dekat laki-laki itu ada ular yang mau menerkam, menggigit si laki-laki itu. Ternyata ada ular. Nah, si kala ini datang ke situ berkelahi dengan ular. Kala menggigit ular, ular menggigit kala, mati keduanya. Fasalimar rajulun naim, laki-laki yang tidur tadi selamat. Nah, selamat dari gigitan ular itu. Nah, rancangan seperti ini adalah Ar-Rahman. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Ar-Rahman, luar biasa. Nah, jadi Ar-Rahman itu artinya yang memberikan kasih yang tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba juga pun. Para muhibbin rahimakumullah. Ar-Rahman huwa alladhi awsala khairatil hayy ilal mayyit. Ar-Rahman itu yang menyampaikan kebaikan-kebaikan yang hidup kepada yang mati. Orang yang sudah mati masuk kubur, disiksa dalam kubur oleh karena doa atau harapan yang hidup dalam kubur itu diringankan azabnya atau diangkat azabnya. Nah, ini adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Siapa manusia bisa? Orang di dalam kubur disiksa, siapa yang kau menyelamatkan? Kada kawa. Tapi orang yang dalam kubur itu disiksa, akhirnya diringankan siksanya, bahkan bisa diangkat. Itu adalah pekerjaannya Ar-Rahman ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqal innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabir amma hadza fakana la yastatiru min bawlih wa amma hadza fakana yamshi bin namimah thumma da'a bi asibin ratbin fashaqqahu bithnain fawarasa ala hadza wahida wa ala hadza wahida
Tsumma qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Rasulullah SAW lewat di kota Madinah, ada dua kubur. Ujar Nabi lawan sahabat, ini orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang disiksa. Nabi tahu hal-hal yang alam malakut ini disiksa. Padahal ujar Nabi, ini orang disiksa bukan karena perkara yang besar. Artinya perkara yang begitu mudah dia hindari di dalam dunia. Satu ini ujar Nabi disiksa di kubur karena kada hati-hati kencing. Bakamih kada hati-hati. Akhirnya najis dibawa sembahyang jadi kada sah. Bakamih kada hati-hati. Nah akibatnya dikubur, disiksa. Hal kecil. Ada yang satu ini ujar Nabi disiksa di kubur karena dia suka anjur atar. Kabar sini bawa ke sana, panas orang sana mendengar. Bawa lagi ke sini, panas pulang orang sini mendengar. Jadi orang kada bertaguran, jadi bahwa gara-gara ini. Nah, ini orang dalam dunia hidupnya itu dikubur, disiksa aja Nabi, disiksa. Lalu Rasulullah SAW mengambil pelapah kurma yang masih basah. Sidin belah dua pelapah kurma itu, sidin tanam satu kubur di sini, sebelahnya di sini. Ujar Nabi, selama ini pelapah kurma ini masih basah, yang dalam kubur diringankan azabnya. Diringankan azabnya. Nah, selama pelapah kurma ini masih basah, yang di dalam kubur diringankan azabnya. Nah, ini Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah Tuhan yang meringankan azab orang yang dalam kubur karena kebaikan-kebaikan orang yang hidup di alam dunia ini. Nah, manusia kada bisa, kada kawa. Orang disiksa di kubur, kalau kita membantu kada kawa, kada bisa. Tapi Ar-Rahman bisa. Orang yang sedang diazab di dalam kubur, anaknya berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya, ya Allah ampuni dosaku, dosa orang tuaku. Ya Allah bangkitkan dia azab, hilangkan azabnya dalam kubur. Ini anak yang saleh berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Akhirnya ibu bapaknya dalam kubur yang disiksa jadi diringankan siksanya atau diangkat siksanya. Inilah Ar-Rahman itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi sesudah kita tahu bahwa Ar-Rahman itu sedemikian rupa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia siapa jua pun. Al-Mun'im bijalailin ni'am. Ar-Rahman itu adalah yang mengasihkan nikmat yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh hambanya. Nah, itu Ar-Rahman artinya. Nah, bila sudah kita yakin demikian artinya Ar-Rahman, nah kita beriman bahwa Ar-Rahman itu demikian artinya, keimanan kita itu akan membuahkan beberapa akhlak di dalam diri kita ini. Nah, kita sudah tahu Ar-Rahman macam itu. Nah, kita beriman, kita percaya bahwa api itu panas. Karena kita beriman itu timbul kelakuan kita menjauh dari api. Kenapa menjauh dari api? Karena kita beriman api itu panas, bisa membakar. Nah, itu buah keimanannya kita menjauh dari api. Itu buah keimanan. Nah, kalau kita beriman kepada Ar-Rahman,
bahwa dia mengasihkan nikmat-nikmat yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh hambanya, kita beriman itu akan membuahkan beberapa akhlak mulia di dalam diri kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, apa buahnya? Ayyarhama ibadallah al-ghafilin fayasrifuhum an tarikil ghaflah ila Allah azza wa jalla bil wa'zi wan nushi bi tarikil lutfi dunal unf wa ay yanzura ila al-usad bi 'ainir rahmah la bi 'ainil izra wa ay yakuna kullu ma'siyatin tajri fil alam ka musibatin lahu bi nafsihi fala ya'lu bi izalatiha bi qadri wus'ihi rahmatan lidzalikal 'asi ay yata'arrada li sakhatillah wa yastahiqqal bu'da min jiwari. Orang yang beriman kepada Ar-Rahman, satu, dia akan menyayangi hamba-hamba Allah yang lalai kepada Allah. Dia akan sayang kepada hamba-hamba Allah yang meninggalkan Allah, yang menentang Allah. Dia sayang. Dia arahkan mereka itu ke jalan Allah dengan nasihat yang lemah lembut. Jadi melihat orang yang maksiat, melihat orang yang menentang Allah, dia kasihan, dia sayang, lalu dia ajak ke jalan yang benar dengan cara yang lemah lembut. Pertama itu. Yang kedua, dia memandang kepada orang yang maksiat itu dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan menghinakan. Melihat orang maksiat itu kasihan, bukan murka, bukan menghinakan. Yang ketiga, bahwa adalah tiap-tiap maksiat yang terjadi yang dia lihat itu adalah musibah pada dirinya sendiri. Setiap dia melihat ada orang maksiat, dia menganggap itu musibah bagi diriku. Maka dia berusaha untuk menghilangkannya dengan sekedar kemampuannya karena sayang kepada orang yang maksiat itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang yang sudah mengenali Ar-Rahman, sudah beriman kepada makna-makna Ar-Rahman, dia akan selalu mengajak orang-orang yang maksiat untuk ke jalan Allah dengan lemah lembut dan memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, dan lagi menganggap bahwa maksiat yang dilakukan inya itu adalah musibah bagi diriku. Nah, para muhibbin rahimakumullah, beberapa contoh Rasulullah SAW sebagai nabi yang sangat beriman kepada Ar-Rahman itu. Disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala inna syabban ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah i'dhan li bizina fa aqbala al-qaum alayhi fazajaru wa qalu mah qalat nuh padana minhu qariban faqala fajalasa qala atuhibbu li ummik qala la wallah ja'alani Allah bidak qala walan nas yuhibbuna ka ummahatihim li ummahatihim qala atuhibbuhu li ibnatik qala la wallahi ya Rasulullah ja'alani Allah fidak qala wala nas yuhibbuna li banatihim ila akhir hadis. Rasulullah SAW waktu berkumpul dengan sahabat, tiba-tiba datang seorang pemuda. Pemuda ini berkata, ya Rasulullah i'zan li bizzina, wahai Rasul, izinkan ulun untuk melakukan zina. Sahabat takjub, siapa ini? Ada anak memukul, ada yang marah. Di hadapan Rasulullah minta izin, hendak minta bulihakan bezina. Apa ujar Nabi? Beparak sini jam. Beparak sini. Beparak si laki-laki tadi. Ujar Nabi,
Ikam hakunlah. Ikam maulah mama ikam tu dizinahi orang. Kada wahai Rasulullah. Kada hakun mau dizinahi orang. Ujar Nabi, orang lain pun kada hakunnya mamanya dizinahi orang. Ikam maulah jar Nabi, anak ikam, putri ikam dizinahi orang maulah. Kada hakun. Maginnya anak dizinahi orang. Ujar Nabi, orang-orang pun kada hakun anaknya itu dizinahi orang. Ikam jar Nabi hakunlah, acil ikam, ading abah ikam, ading mama ikam dizinahi orang. Kada hakun wahai Rasulullah. Jar Nabi, orang gin kada hakun juga, orang lain pun kada mau juga acil-acilnya dizinahi orang. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangan kepada laki-laki tadi. Sidin doakan, Allahumma tahhir qalbah waghfir dzambah wa hassin farjah. Ya Allah, bersihkan hati ini orang, ampuni dosanya, pelihara kemaluannya. Laki-laki itu berkata, setelah aku keluar dari tempat itu, tidak ada sesuatu yang aku benci selain daripada zina itu. Nah, ini cara dakwahnya Rasulullah. Rasulullah beriman kepada Ar-Rahman. Lalu dakwah beliau agar kembali ke jalan Allah dengan cara yang demikian. Dengan cara yang lemah lembut dan cara mendoakan mereka agar dapat petunjuk, dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya demikian pula kita dakwah kita, terutama dengan anak-anak kita, keluarga kita, ya dakwah kita demikian. Kita ajak mereka dengan jalan yang lemah lembut agar mereka lurus. Jangan lupa mendoakan mereka. Doakan mereka agar selalu di jalan yang lurus. Para muhibbin rahimakumullah. Dikisahkan tentang seorang waliullah yang bernama Ma'ruf Al-Karhi yang wafat di abad 200 di kota Baghdad. Kana Ma'ruf Al-Karhi 'ala Dajlah wa nahnu ma'ah idh marra bi aqwamun ahdath bi zawrakin yughannun wa yadribuna bid-duf. فقلنا له يا أبا محفوظ أما ترى هؤلاء في هذا البحر يعصون الله عز وجل ادعو الله عليهم. قال فرفع يده إلى السماء فقال إلهي وسجدي اللهم إني أسألك أن تفرحهم في الآخرة كما فرحتهم في الدنيا. Ma'ruf Al-Karhi dengan murid-muridnya di tepi sungai Tigris di Baghdad. Di Baghdad itu ada dua sungai yang terkenal, satu sungai Furat, dua sungai Tigris atau Dajlah. Satu hari beliau duduk di sungai, di tepi sungai itu dengan murid-muridnya. Tiba-tiba ada kapal lewat, isinya pemuda-pemuda main musik. Main musik di kapal, pemuda-pemudi. Ujar murid-muridnya, wahai Syekh, doakan tenggelam kapal itu. Ini maksiat di tengah sungai nangka ini. Lalu Ma'ruf Al-Karhi mengangkat tangannya ke langit. Beliau berdoa, ya Allah, wahai Tuhanku, aku minta kepada Engkau bahwa Engkau gembirakan mereka itu nanti di akhirat sebagaimana Engkau gembirakan mereka itu di dunia. Ya Allah, gembirakan mereka itu di akhirat sebagaimana Kau gembirakan mereka di alam dunia ini. Wah, jenah murid kenapa doa itu pian? Ini muridnya hendak supaya tinggalam kapal itu terbakar ke apa kau. Kalinya doa sidin kayak itu. Ya Allah,
hamba minta kepada engkau itu orang-orang yang rami memusik, bergembus, begitu macam-macam. Gembirakan mereka di akhirat nanti sebagaimana kau gembirakan mereka di dalam dunia. Nah, ujar Syekh Ma'ruf Al-Karhi, kalau mereka itu digembirakan Allah di akhirat, surga artinya, berarti diberi Allah tobat dalam dunia ini. Kada main musik lagi kena inya. Nah, ini Ma'ruf Al-Karhi mencontoh Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya melihat orang-orang yang lalai kepada Allah, lalu mengajak mereka dengan jalan yang lembut, dengan jalan penuh kasih sayang, dan mendoakan mereka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita dapat beriman kepada nama Allah yang kedua Ar-Rahman, dan iman kita itu dapat membuahkan akhlak seperti tadi. Nah, para ulama ahli hikmah mengatakan untuk mempermudah, mempercepat bagaimana keimanan kita itu kepada Ar-Rahman cepat berbuah seperti tadi. Alangkah baiknya setiap habis sembahyang 5 waktu membaca Ya Rahman 100 kali. Ya Rahman, 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 Ya Rahman. Nah, maka dengan berkah bacaan itu setiap sembahyang 5 waktu habis sembahyang baca 100, maka kita akan diberi Allah akhlak di mana kita bisa melihat orang yang maksiat itu dengan pandangan kasih sayang, dan kita bisa mengajak mereka ke jalan Allah dengan jalan yang lemah lembut, dan kita akan diberi Allah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rahman 100 kali sesudah sembahyang 5 waktu. Itu yang dikatakan oleh sebagian ulama ahli hikmah. Selanjutnya insyaallah kita sambung nama Allah yang ketiga, yaitu Ar-Rahim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa afatan daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuminna biha min jami'il ahwali wal afat. Waghfir lana biha min jami'il hajat wa tahfirna biha as-sayyi'at wa qina biha al-darajat wa tuballighna biha sawa'iqil khair fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka khair ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yahdina fid din wa barakatan umur wa syatan wa taubatan qabla al-maut. Sa'adatan inda al-maut wa mawfiyatan ba'da al-maut wa aqwa min al-hisab wa man min al-ajab wa nasiban min al-jannah. Warzuqna nazaka min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya yarju minhu syafa'atan sallu sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim